Hai semua, saya Nikomang Risma Argun Jepaka, peserta Latsar Batch 7 Kementerian PUPR. Hari ini saya akan membahas tentang personalizing value. Pada pertemuan kedua sebelumnya, kita belajar tentang aneka. Sebenarnya aneka ini apa sih? Aneka adalah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Mengapa aneka sangat penting? Karena aneka adalah sebagai dasar bagi ASN untuk mengemban dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan jabatan secara profesional. Nilai aneka yang akan kita bahas pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kata yang sering kali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nilai akuntabilitas yang dapat diterapkan dalam kehidupan perkantoran sebagai ASN yang profesional adalah sebagai berikut. Yang pertama, bekerja dengan penuh tanggung jawab dan memberikan transparansi hasil yang akurat. Yang kedua, berangkat ke kantor tepat waktu. Yang ketiga, membuat laporan pelaksanaan OJT sebagai bukti bahwa pelaksanaan OJT telah diikuti dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan tanggung jawab. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan akuntabilitas adalah dengan saling mengingatkan antar karyawan untuk tetap akuntabel. Setiap karyawan harus memiliki rasa kepemilikan demi tujuan organisasi. Nilai aneka yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme dapat diterapkan dengan contoh sebagai berikut, yaitu 3S. Senyum, sapa, salam, kemudian menggunakan produk buatan dalam negeri atau lokal, dan toleransi akan perbedaan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme adalah dengan tidak membeda-bedakan individu walaupun berbeda dengan kita, karena perbedaan itu sebenarnya adalah indah. Nilai aneka yang ketiga adalah etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Adapun contoh etika publik yang dapat diterapkan selama masa OJT yaitu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, dan menghormati setiap rekan dan atasan. Upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan etika publik dapat dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan membiasakan budaya 3S, senyum, salam, dan sapa. Nilai aneka yang keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu adalah sebuah janji kepada diri sendiri secara sukarela yang tercermin dalam tindakan untuk menjaga mutu atau meningkatkan kualitas dari suatu pelayanan publik. Adapun contoh penerapan dari komitmen mutu dalam kehidupan kantor, yang pertama adalah selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Yang kedua, selalu menerapkan sikap efektif dan efisien dalam menjalankan tugas. Dan yang ketiga adalah memberikan gagasan-gagasan kreatif dalam bekerja. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan komitmen mutu dapat dimulai dari diri sendiri, yaitu yang pertama dengan memiliki pola pikir kreatif untuk menimbulkan gagasan dan inovasi yang baru. Nilai aneka yang terakhir adalah anti korupsi. Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai anti korupsi yang kuat ditanamkan dalam diri. Melalui pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai anti korupsi, diharapkan memiliki kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Hal ini akan menghindarkan diri dari praktik-praktik korupsi. Adapun contoh penerapan dari anti korupsi yang dapat diterapkan dalam kehidupan kantor, yang pertama adalah datang ke kantor tepat waktu, yang kedua selalu jujur dalam bekerja, dan yang ketiga tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan atau mempertahankan anti korupsi adalah dengan mulai menanamkan nilai-nilai anti korupsi di dalam diri sendiri. Sampai di sini video saya pada kali ini. See you on my next video. Terima kasih.